Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Al-qail, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, lega dan bahagia rasanya kita di bulan suci Ramadan ini mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah menjalankan amal ibadah yang utama di dalamnya. Kita berpuasa dengan baik, diawali dengan sahur yang berkah, dan kita melakukan tepat waktu sholat yang ada di dalamnya. Subuhnya kita berjamaah, zuhurnya juga kita berjamaah, asarnya, maghribnya juga. Minimal maghrib berjamaah kalau kita buka puasa di rumah tangga. Kalau isya insya Allah lebih pasti lagi, sebab dibarengkan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Amin insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, salah satu amalan sunnah yang utama diamalkan di bulan suci Ramadan adalah sholat yang kita sebut dengan tarawih. Sholat tarawih ini adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai qiyamul lail. Jadi kita perlu elaborasi sedikit bahwa pada saat Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana," pada teks yang lain, "Man qama Ramadana," siapa yang berpuasa dan siapa yang qama atau qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya oleh Allah. Maka memperbanyak sholat sunnah di malam-malam Ramadan itu lebih populer kita istilahkan dengan qiyamul lail. Kita bagi di situ. Ada yang khusus dilaksanakan di Ramadan itu lebih disebut dengan tarawih. Samakah dengan tahajud? Beda. Makanya saya katakan tadi, tarawih, tahajud, dan witir itu bagian dari qiyamul lail. Berdiri atau melakukan sholat di bulan Ramadan. Tarawih dulu. Apa itu tarawih, Ustaz? Tarawih ini kita elaborasi secara terbatas, lughatan, indal lughah, menurut bahasa agar lebih memudahkan, dan mungkin juga ada di antara kita anak-anak yang baru tarawih populer. Pokoknya malam-malam Ramadan dia tarawih. Apa itu tarawih? Nah, tarawih itu dari asal kata raha. Apa itu raha? Istirahat. Dia seakar kata dengan rihun, angin. Apa kaitannya itu? Raha, istirahat, rihun, angin. Maksudnya adalah orang biasa rehat. Nah, itu rehat itu bahasa Arab.
Jadi rehat itu adalah istirahat, mengambil napas baik-baik agar pernapasannya melegakan dadanya untuk memulai kegiatan berikutnya. Itu rehat. Nah, raha yarihu itu biasanya memang mengambil angin. Jadi satu akar kata itu. Apa kaitannya dengan sholat tarawih? Nah, ini yang penting. Kaitannya adalah sesuai dengan namanya, sesuai akar katanya. Bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu harus ada jedanya, ada istirahatnya. Bahkan dia pakai kata lafaz jamak tarawih, itu jamak itu. Maksudnya pelaksanaan ibadah sholat tarawih itu banyak istirahatnya. Apanya yang istirahat? Satu, cara pelaksanaannya harus sangat tenang. Jangan dibalik ya. Jangan justru ini buru-buru. Lebih singkat waktunya daripada sholat-sholat lain. Tidak. Jadi pelaksanaan sholat tarawih sesuai namanya itu lebih tenang, lebih bernafas. Makanya kita ingatkan kepada imam, itu lebih tenanglah. Hayatilah bacaan-bacaan itu. Karena imam yang menghayati bacaan mulai dari takbiratul ihram sampai kepada yang kedengaran oleh jamaah itu Al-Fatihah dan surah-surah yang dibaca, itu kalau terhayati oleh imam berdasarkan ketenangan dan penghayatan di dalamnya, maka itu insya Allah dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan makmum sehingga tenang. Jadi ini penting ya, istilahnya tarawih itu banyak istirahat. Jadi pelaksanaannya sangat tenang. Yang kedua, istirahat yang dimaksud adalah jarak antara satu sholat. Selesai salam dengan takbir berikutnya itu harus ada istirahatnya. Jangan tidak ada jeda. Nah, cara istirahat di sini lagi ada dua. Ada istirahatnya dengan berzikir, dengan jahar. Entah baca selawat, syahadat yang biasa diikuti oleh remaja masjid itu, kalau suaranya bagus itu menyemangati makmum. Nah, cara yang kedua berzikir tapi sir atau hanya dalam hati, tenang. Jadi ada masjid, kita kalau pergi tarawih itu ramai kedengaran dengan bacaan-bacaan selawat oleh remaja masjid yang lama dilatih. Jangan juga selawat kalau tidak latihan, karena itu tidak menyejukkan kalbu. Mohon maaf ini. Tapi selawatlah dengan yang banyak latihannya, baik lagunya, difahami maknanya. Itu cara istirahat antara sholat-sholat tarawih ini. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang utama ini di bulan Ramadan itu harus difahami. Poinnya adalah sesuai dengan namanya. Bukankah kita memasuki Ramadan memang harus menyiapkan waktu sebagai bulan ibadah,
bukan menghitung jumlahnya, tapi semuanya buru-buru. Nah, tarawih istirahatnya banyak. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Selanjutnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ini sholat tarawih, cara pelaksanaannya sekarang. Jadi apanya sudah saya jawab. Sekarang bagaimana? Kalau begitu caranya. Cara pelaksanaannya adalah berdasarkan sumber referensi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan pertama, Nabi melakukan sholat atau qiyamul lail yang kemudian populer dikata itu tarawih, itu hanya berdasarkan sejarahnya ini hanya 2 kali di masjid. Saya bacakan hadisnya pemirsa sekalian supaya lebih afdal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dzata yaumin fil masjid. Suatu hari salat di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka banyak orang yang mengikuti salat Nabi, banyak manusia. Tsumma shalla ma'al qabilah fakathuran nasu. Salat berikutnya bersama beberapa kabilah, kelompok-kelompok. Tambah banyak orang. Jadi hari pertama banyak manusia yang ikuti. Hadis ini tidak menyebut jamaah, artinya berarti sangat banyak. Kalau nasun, bukan hanya jamaah. Karena jamaah itu kalau dalam salat, asal 2 orang itu namanya jamaah. Nah, ini menggunakan nasun berarti walaupun tidak dikatakan secara langsung ratusan atau ribuan, tapi bisa difahami seperti itu. Sangat banyak manusia. Tsumma jatama'u minal lailah ats-tsalitsati awir rabi'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani dari Aisyah, kalau kita bilang Syekhani itu perawi hadis 2 syekhnya hadis. Siapa itu? Dia adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedikit bedanya kalau muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih seluruh imam hadis itu sepakat. Tapi kalau Syekhani 2 ahli hadis utama. Nah, ini yang meriwayatkan bahwa setelah malam pertama, malam kedua Nabi sholat di masjid dan diikuti begitu banyak manusia, maka malam keempat, ada yang bilang malam ketiga, falam yakhruju ilaihim. Manusia atau jamaah menunggu seperti malam pertama dan malam kedua. Nabi tidak keluar. Nah, sholatlah manusia saat itu berkelompok-kelompok. Ada yang bertiga, berjamaah tentu. Bahkan ada yang sendiri. Karena tidak keluar Nabi dari kamarnya di samping Masjid Nabawi. Pemirsa sekalian. Falamma asbaha, pada saat subuh hari. Nah, ini menarik ini riwayatnya agar menambah runtutnya pengetahuan tarawih kita. Falamma asbaha, pada subuh harinya, maka Nabi berkata, qad ra'aitul ladzina sana'tum. Saya melihat perbuatan kalian semalam luar biasa. Bagus, lanjutkan. Itu. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada yang melarang saya keluar. Apa maksudnya ini hadis? Maknanya adalah saya tidak sakit sehingga tidak keluar. Sehat walafiat. Saya sholat di rumah. Juga bukan dilarang dari Allah bahwa ini jangan lakukan lagi. Bukan. Jadi ada 2 maknanya. Nabi memberikan informasi begini. Kalau dihentikan karena tidak ada restu dari Allah, maka dihentikan total. Tapi Nabi menjelaskan bahwa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang melarangku keluar, baik alasan sakit maupun alasan syar'i. Hanya saja Nabi tegaskan di sini agar kita dalam berdiskusi agama itu faham baik cara memahaminya. Illa inni khasyitu an tufrada alaikum.
Apa yang menyebabkan saya tidak keluar dari kamar saya semalam atau dari rumah saya semalam, kata Nabi, kecuali saya khawatir kalau saya keluar lagi lalu tambah banyak manusia yang ikut, menjadi wajib bagi kalian. Maka berdasarkan hadis ini, pemirsa sekalian, ada beberapa makna di dalamnya. Satu, Nabi memimpin jamaah 2 kali, malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga sudah tidak keluar dari kamarnya, tapi tidak keluar bukan berarti berhenti sholat yang dilaksanakan itu, dalam hal ini tarawih, tapi justru Nabi menghindari agar tidak sholat ini menjadi wajib bagi umatnya karena betapa beratnya. Makna kedua dari hadis ini, betapa jangkauan pemikiran Nabi, bahwa pahala bagi umatku sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga meringankan beban umatnya. Luar biasa bijaknya Rasulullah SAW. Ada apa? Karena begini, dalam kaidah itu ada hadis Nabi, istilah wadhabah, sesuatu yang menjadi sangat lama dilaksanakan oleh Nabi atau kontinu dilaksanakan Nabi dan diikuti oleh mayoritas sahabat, tidak dihentikan oleh Nabi perbuatan itu, maka itu menjadi wajib. Sehingga berhentinya Nabi keluar dari masjidnya, dari mihrabnya, dari kamarnya, meminimalkan jangan-jangan jamaah menjadi dibebani, menjadi wajib itu, atau jamaah menganggapnya ini sesuatu yang wajib. Makna yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih yang kita faham dari hadis Aisyah riwayat Syekhani ini adalah boleh berjamaah seperti yang malam pertama dan malam kedua. Kemudian boleh juga munfarid, karena malam ketiga pada saat Nabi tidak keluar kamarnya, ada yang melaksanakannya sendiri karena hanya menunggu Nabi. Kira-kira yang ditunggu itu, saya menunggu rindu suaranya Nabi, bacaannya Nabi yang begitu merdu, kira-kira begitu. Maka ada juga yang berkelompok, ada bikin kelompok 3 orang, sholat tarawih bertiga. Ada yang 4, begitu, firqah-firqah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cara pelaksanaan sholat tarawih yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita malam-malam di Makassar itu atau umumnya di Indonesia seragam? Bagus kalau seragam. Hampir seragam karena tidak seragam persis. Di daerah-daerah yang mayoritas pesantrennya itu 23 rakaat. Daerah-daerah yang tingkat kesibukan pelayanannya itu tinggi, itu banyak diantaranya yang 8 rakaat atau 11 rakaat. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sejarah sholat tarawih itu seperti itu. Makna yang berikutnya dari riwayat singkat tadi,
qiyamul lail Nabi SAW di kamarnya. Jadi kalau di Masjid Nabawi ada yang sendiri sholat, begitu banyak. Ada yang bertiga, ada yang berempat, berjamaah. Nabi di kamarnya. Maka apa artinya ini? Sebagai kedudukannya salat sunnah, boleh di rumah, boleh di masjid, dan boleh munfarid. Di Indonesia menjadi sangat berjamaah semuanya. Kapan ini dilakukan? Pada saat Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar, pelaksanaan sholat tarawih rata-rata masih polanya sebagaimana pada saat Nabi masih hidup. Tapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, maka dia lihat betapa banyak orang yang sholat di masjid. Maka Umar berkata, saya ini melihat betapa indahnya kalau ini 3 kelompok sholat di sana berkelompok, sholat di sini berkelompok. Akan bagus kalau dipimpin oleh satu imam. Wah, luar biasa Umar. Ini kalau dipimpin oleh imam yang baik akan enak. Karena kalau ini 3, di sini 3, di sana 4, semua memperkecil suaranya. Kalau imamnya bagus, sekalian saja. Ini sebelum ada mikrofon. Dan memang Nabi SAW itu bersabda, Allah memuliakan agamanya lewat lisannya Umar bin Khattab. Jadi ada pujian memang dari Rasulullah SAW. Allah memuliakan, menegakkan agamanya lewat lisannya Umar bin Khattab, wa qalbihi, dan hatinya yang begitu teguh. Sehingga pendapat ini diazamkan oleh Umar bin Khattab, dikumpulkan, lalu mencari imam yang terbaik. Qari yang saat itu dipilih oleh Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi menjadi sangat enak dipimpin oleh satu imam. Ini menjaga persatuan umat, ini luar biasa. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pelaksanaan tarawih ini ada yang 8 rakaat. Faktanya di masyarakat kita. Ada yang 20 seperti yang saya sebut tadi. Apa dalilnya itu Ustaz? Adakah yang paling benar lalu ada yang salah? Saya mau tekankan bahwa dalam diskusi agama ada yang harus diutamakan. Mendahulukan pembelajaran, dalam hal ini dalil. Kalau variasi aplikasinya atau pelaksanaannya, jangan sibuk di pelaksanaan itu dalam artian bertengkar. Kan biasa ada orang fanatik dengan pendapatnya, kurang ridho dengan pendapat yang lain. Maka yang perlu dilakukan termasuk dalam sholat tarawih ini, cari dalilnya. Bagaimana dalilnya? Saya mau sampaikan pemirsa sekalian. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah menjawab, saya tidak melihat, ini satu dalil, saya tidak melihat Nabi SAW sholat malam hari lebih dari 11 rakaat. Inilah yang diamalkan oleh sebagian kita. Tarawihnya 8 rakaat ditambah 3 witir. Itu ada dalilnya. Benar. Ini banyak diamalkan. Mungkin terutama anak muda yang banyak agendanya. Atau para pekerja-pekerja di kantor, banyak agenda malam. Nah, ada juga yang mengamalkan yang 23 rakaat. Dari mana ini? Ini ijma'nya mayoritas dilaksanakan oleh para hamba Allah
yang memang meluangkan waktu maksimal untuk beribadah kepadanya. Dia melaksanakan 23 rakaat, 20 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Ini sepakat mazahib atau 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mazhab Malik dan Hambali. Jadi intinya itu ada dalilnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana paling afdal? Kalau prakteknya tadi baik dari Nabi dilakukan di masjid maupun para sahabat setelah memastikan bahwa perintah ini tidak wajib, maka lebih utama dilakukan di masjid. Kalau berdasarkan caranya Umar bin Khattab melihat, maka kembali merujuk ke masjid. Karena dijamin kalau masjid, insya Allah imamnya imam pilihan. Tentu kita berharap ya pemirsa sekalian, para pengurus masjid memasuki bulan Ramadan itu sadar, menghayati sebagai pengurus, banggalah, syukur itu sebagai pengurus, diamanahkan oleh jamaah. Bertanyalah dalam kepala kita, apa sih kebutuhan jamaah? Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh jamaah itu adalah imam yang baik. Jadi itu yang ditunggu oleh jamaah. Biayai masjid dengan mencari imam yang baik, yang ada powernya, hafalannya cukup, bukan hanya hafalan, memang power suara itu penting. Maksud saya ada lagunya, ada iramanya. Banyak orang tua yang bilang ke kita, saya pilih masjid ini biar jauh daripada masjid di samping rumah saya. Kenapa ya? Kenapa ya Pak? Kenapa ya kakek? Nggak, di sana itu bagus imamnya, kuat kak saya berdiri kalau di masjid itu. Nah ini pengurus masjid, ayo sadari ini. Jangan asal memilih imam yang kita sendiri tidak terlalu kuat berdiri. Nah, Umar mencontohkan, dia pilih Ubay bin Ka'ab sebagai orang yang memimpin, menyatukan jamaah-jamaah tadi di Masjid Nabawi itu menjadi satu suara. Apalagi di era kita sekarang, mikrofonnya luar biasa cantik, luar biasa bagus. Kalau ini yang kita lakukan insya Allah akan makin mengkhusyukkan pelaksanaan ibadah atau sholat tarawih kita. Nah, sebagai kesimpulan pemirsa, perbedaan yang sering ada itu caranya adalah ikuti berdasarkan dalilnya, jangan mencari adakah yang salah lalu ada yang benar, karena agama bukan mencari yang salah lalu benar, tapi mencari dalilnya. Yang 8 atau 11 rakaat dan yang 23 rakaat sama-sama ada rujukannya, baik dari Nabi SAW sampai kepada para sahabat. Ada contohnya, Abu Bakar ada, Umar ada, sampai Utsman, Ali, sampai kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya ada amalannya, tidak jauh dari ini. Hanya saja pemirsa sekalian, berdasarkan hadis Aisyah itu ada tambahan di dalam. Tambahannya adalah bahwa Nabi kalau tarawih yang 11 rakaat itu 8 rakaat 2 kali salam. Apa artinya? Berarti 4 rakaat. 4 rakaat salam. Salat kedua 4 rakaat baru salam, sehingga 8 rakaat. Jadi kalau berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, pelaksanaan tarawihnya dengan witirnya 3 kali salam. Kalau yang lainnya yang 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat dia salam, mulai lagi takbiratul ihram, selesai lagi, mulai lagi takbiratul ihram. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas tentang rakaat dalam tarawih. Tiada lain adalah agar kita lebih termotivasi melaksanakan ibadah yang utama ini, sehingga dalam bulan suci Ramadan kita bisa mengamalkannya dengan penuh himmah,
penuh roja, penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa kita pada saat rajin qiyamul lail insyaallah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.